Kamu mau tahu rahasia besar di balik gelombang teta yang muncul saat tahajud, yang bisa jadi jalan datangnya rezeki? Kalau kamu masih berpikir doa itu sama aja kapanpun dan bagaimanapun, mungkin ini yang bikin doa-doa kamu terasa nggak nyampe. Karena ternyata ada rahasia besar di balik cara kerja otak kita. Ada satu gelombang yang bisa bikin doa terasa lebih dalam, lebih fokus, bahkan lebih cepat terkabul. Gelombang theta adalah salah satu frekuensi gelombang otak yang diukur dalam Hertz. Frekuensinya berada di 4-8 Hz. Artinya otak berosilasi 4-8 kali per detik. Gelombang ini biasanya muncul ketika kita dalam kondisi setengah tidur atau tidur ringan, saat kita meditasi mendalam, dan saat khusyuk dalam berdoa atau refleksi diri. Secara ilmiah, gelombang otak itu tidak terdengar oleh telinga manusia karena frekuensinya sangat rendah dibanding suara yang bisa kita dengar, yaitu 20-20 ribu Hz. Namun, dengan elektroencephalogram, gelombang theta dapat diubah menjadi bunyi yang bisa didengar. Biasanya disebut brainwave entrainment atau binaural beats. Ciri-ciri bunyinya yaitu lambat, ritmis, dan menenangkan. Mirip denyut ombak atau detak jantung perlahan. Efeknya bisa membuat pikiran lebih rileks, fokus, dan kadang memunculkan sensasi melayang atau meditasi mendalam. Efek bunyi gelombang theta, yaitu pertama untuk relaksasi dan meditasi, akan membantu tubuh menurunkan stres dan menenangkan pikiran. Kedua, kreativitas dan inspirasi. Otak lebih terbuka terhadap ide baru dan pemecahan masalah. Pada hafalan dan konsentrasi, yaitu dapat mempermudah belajar atau mengingat informasi karena pikiran lebih fokus. Yang keempat, koneksi dan spiritual. Saat doa atau tahajud, gelombang theta membantu hati lebih khusyuk dan pikiran lebih tenang. Otak manusia bekerja dalam beberapa frekuensi gelombang, yaitu beta ketika aktif, alfa ketika rileks, theta ketika meditasi atau khusyuk, dan delta ketika tidur nyenyak. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi theta, kreativitas meningkat, pikiran lebih jernih, dan seseorang lebih mudah menerima inspirasi baru. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih kuat saat kita setengah tidur atau saat tahajud di sepertiga malam? Pernah nggak kamu bertanya, kenapa tahajud sering dikaitkan dengan terbukanya pintu rezeki? Kenapa doa di sepertiga malam terakhir terasa lebih cepat terkabul? Ternyata jawabannya ada hubungannya dengan gelombang otak kita, keadaan bawah sadar, dan rahasia besar yang Islam sudah ajarkan sejak 1400 tahun lalu. Gelombang theta saat setengah tidur. Gelombang ini membuat kita rileks dan pikiran bawah sadar terbuka. Efeknya, kita jadi lebih kreatif, lebih mudah membayangkan, bahkan bisa menyimpan sugesti lebih kuat. Tapi masalahnya, di fase ini kita cuma pasif. Pikiran terbuka, iya, tapi hati kita belum tentu terhubung pada Allah. Ibarat ponsel hidup, tapi nggak ada sinyal. Gelombang theta saat tahajud. Nah, beda cerita saat kita tahajud. Kondisinya sama, hening, rileks, otak masuk ke gelombang theta. Saat itu tubuh sudah cukup istirahat dan kondisi psikologis cenderung lebih hening. Bedanya ada niat ibadah. Kita sengaja bangun untuk menyembah Allah. Ada doa dan munajat yang mengisi gelombang pikiran kita. Dan yang paling penting ada keberkahan waktu. Rasulullah SAW bersabda, pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tahajud itu seperti ponsel hidup, sinyalnya full, langsung terhubung ke pusat jaringan. Doa yang kita ucapkan lebih fokus, lebih khusyuk, dan insya Allah lebih cepat dikabulkan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih kuat, jawabannya jelas, tahajud. Kalau kamu masih berharap rezeki lancar, doa terkabul, tapi kamu belum pernah benar-benar merasakan nikmatnya tahajud, mungkin inilah saatnya. Bangunlah di sepertiga malam, rasakan gelombang theta yang Allah anugerahkan, lalu hubungkan hati dan doa langsung kepadanya. Tips berdoa di sepertiga malam. Dengarkan bunyi gelombang theta saat meditasi atau persiapan tahajud.
Bangun di sepertiga malam terakhir, lakukan tahajud khusyuk. Doa harus merendah, penuh rasa butuh, dan yakin 100% Allah pasti mendengar. Jangan lupa disertai dengan amal saleh, sedekah, istighfar, dan silaturahmi. Ini yang memperkuat keberkahan rezeki. Kalau kamu ingin doa lebih nyambung, hati lebih tenang, dan rezeki datang dengan berkah, cobalah gabungkan tahajud, bunyi gelombang teta, dan doa yang penuh keyakinan. Hubungannya dengan rezeki, atau kenapa bisa membuka pintu rezeki. Pertama, secara spiritual, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam itu terdapat satu waktu, tidaklah seorang muslim berdoa memohon kebaikan kepada Allah pada waktu itu, melainkan Allah akan memberinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi tahajud menjadi waktu mustajab doa, termasuk doa minta rezeki. 2. Secara psikologis, dengan tahajud, otak di gelombang teta menjadi lebih fokus, sehingga ide-ide segar dan solusi kreatif akan muncul. Itu bisa menjadi jalan rezeki. Misalnya bisa mendapat inspirasi usaha, jalan keluar masalah finansial, atau keputusan bijak. 3. Secara biologis, dalam kondisi teta saat tahajud, tubuh menghasilkan lebih banyak hormon endorfin dan serotonin, yaitu bisa menenangkan, meningkatkan mood, dan mengurangi stres. Stres yang rendah dan pikiran tenang akan membuat kita lebih produktif di siang hari, sehingga rezeki lebih mudah datang. Kesimpulannya, gelombang teta itu menenangkan pikiran. Tahajud menghadirkan kondisi itu, plus keberkahan doa malam. Dari ketenangan dan keberkahan inilah pintu rezeki terbuka, baik dalam bentuk ide, peluang maupun berkah yang Allah turunkan. Kita sering berharap rezeki datang begitu aja, tapi kenyataannya banyak dari kita masih duduk diam, menunggu keberuntungan sambil lihat orang lain sukses. Padahal Allah sudah bilang, rezeki itu punya jalannya sendiri. Tapi kita masih bingung, masih salah arah, masih berharap tanpa strategi. Pahami bahwa rezeki itu luas. Rezeki itu bukan cuma soal uang atau harta, tapi ilmu, kesempatan, kesehatan, dan ide. Kalau kita cuma fokus materi, kita bisa kehilangan peluang-peluang lain yang sebenarnya jauh lebih berharga dan membawa berkah. Kombinasikan usaha, doa, dan tawakal. Usaha sungguh-sungguh, sama dengan kita harus belajar, harus kerja keras, dan konsisten. Doa yang tulus, jangan cuma lisan, tapi hati yakin Allah mendengar. Tawakal yang nyata, yaitu percaya bahwa hasil terbaik akan datang dari Allah, meski jalannya kadang tak terduga. Rezeki bisa datang dari arah tak terduga. Kita mungkin fokus ke satu pintu, tapi Allah bisa buka pintu lain yang lebih besar dan berkah. Kuncinya hati bersih, pikiran terbuka, dan siap menerima peluang. Bayangkan kita sedang menunggu hujan, tapi duduk di bawah pohon kering tanpa payung. Allah menurunkan hujan rezeki, tapi kalau kita tidak bergerak, tetap aja kita kedinginan. Rezeki itu akan datang kepada mereka yang tahu caranya, bergerak dengan benar, dan tetap yakin. Mari kita hentikan kebiasaan cuma berharap tanpa arah. Pahami jalannya, belajar cara yang benar, berusaha sungguh-sungguh, dan jangan lupa doa yang tulus. Rezeki halal dan berkah itu ada untuk kita yang mengerti jalannya dan siap menjemputnya dengan hati yang yakin. Jadi kalau kamu merasa rezeki sempit, pikiran buntu, hati gelisah, coba bangun di sepertiga malam terakhir. Masuklah ke gelombang teta lewat tahajud. Lalu mintalah pada Allah dengan hati yang bersih. Bisa jadi jawaban yang kamu cari selama ini justru datang di malam yang sunyi. Thanks for watching. Share video ini kalau kamu merasa bermanfaat dan tulis komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe my channel. Let's do it. Bye.